Oke, melanjutkan tadi setelah kita melakukan pencatatan jurnal terkait dengan AFS dengan trading sekuritas, kita perbedaannya di sini kalau kita lihat perbedaannya hanya pada saat kita melakukan adanya perubahan nilai wajar ya. Nilai wajar. Dalam AFS berarti kita masukinnya kemana? Kalau di dalam AFS dia menggunakannya di other comprehensive income. Sedangkan kalau nanti kita menggunakannya trading sekuritas, unrealized gain tersebut nanti akan kita akui sebagai other income. Nah, secara lebih jelasnya kita bisa lihat di statement of comprehensive income di financial statement. Dimana kalau dalam financial statement di income statement itu tersendiri, kita bisa bedakan tadi ya, gain unrealized gainnya tersebut berkaitan dengan trading sekuritas. Kalau trading sekuritas nih nanti akan masuknya ke other income, sedangkan kalau misalkan AFS gainnya unrealized gain tersebut dia akan masuk ke other comprehensive income. Di mana nantinya ini kan 15.000 ya, ini cuman ilustrasi nih. Sebenarnya adalah 50 juta ya kalau kita lihat dari soalnya. Ya, dari soal kita lihat 50 juta. Nah, kalau kita lihat dampaknya nantinya ketika di sini kita menggunakannya trading sekuritas, maka nanti kita akan posting ke ekuitas tersebut lewat return net earning. Ya, dari net income kita akan posting seperti biasa, kita menyusun closing journal gitu ya. Closing journal. Nah, pada saat kita membuat closing journal, kita akan masukkan ke dalam income summary pada return net earning. Sedangkan kalau misalkan kita di AFS dia langsung masuk ke OCI, nantinya other comprehensive income yang akan masuk ke dalam stockholder equity. Nah, ini bedanya. Kalau tadi return net earning untuk yang trading sekuritas, sedangkan yang ini nih nanti akan masuk ke sini ya, other comprehensive income-nya. Total comprehensive income-nya di stockholder equity. Nah, kita lanjut terkait dengan investasi saham. Nah, bagaimana kalau misalkan investasi sahamnya ini lebih dari 20% sampai dengan 50%. Nah, kalau kayak gini berarti kita bilang memiliki pengaruh signifikan. Nah, kata-kata signifikan di sini sebenarnya kalau dalam PSAK 70 dikatakan adalah dia memiliki kepemilikan lebih 20% dan berpengaruh signifikan. Tadi kita sudah bahas ya, yang dimaksud dengan pengaruh signifikan itu apa? Signifikan influence berarti kan salah satunya adalah tadi ya, memiliki keterwakilan di dewan direksi dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana sih nanti melakukan pencatatan untuk investasi dari 20 sampai dengan 50%. Nah, ini supaya gampang saja ya, tapi sebenarnya kalau dalam PSAK dijelaskannya hanya lebih dari 20% dan berpengaruh signifikan. Nah, investasi awalnya tersebut nanti catat pada harga perolehan, dikelompokkan sebagai investment in S gitu ya. Akuntansinya menggunakan tadi kalau situ cost method, di sini menggunakan equity method karena masuk ke dalam nanti metode equity, memiliki pengaruh signifikan. Investor akan mengikuti perubahan aset neto milik investi gitu ya. Tidak melakukan penyesuaian ke nilai wajar pada akhir periode. Maka nanti tidak akan ada unrealized profit dan gain ya di sini kalau kita lihat. Nah, di equity method jurnal yang kita akan catat yang pertama adalah jurnal pembelian. Mencatat dengan dividen. Mencatat yang terakhir apabila ada net income ya. Nah, di sini ada jurnal penyesuaian. Astagfirullahaladzim. Nah, dalam equity method nantinya investor mencatat investasinya pada harga perolehan. Pengelompokan investasinya nanti investment in S. S ini maksudnya adalah investment di mana, PT mana ya, subsidiary kan dan lain-lain gitu ya.
penerimaan dividen tunai dari investasi akan dicatat sebagai pengurangan investasi. Nah, ini kita harus pahami. Ada dividen nanti akan mengurangi investasi. Mengakui bagian laba investasi sebagai penambah investasi. Berarti investasinya nanti akan bertambah debit ya. Nilai investasi bertambah atau berkurang seiring dengan kenaikan penurunan ekuitas. Berarti kalau nanti dia untung, berarti nanti investasinya akan nambah. Ketika dia turun, maka investasi akan berkurang. Tidak melakukan penyesuaian nilai wajar saham pada akhir periode tadi ya. Contoh, A membeli 30% saham beredar PT Agora dengan harga 800 juta. A menggunakan akuntansi metode ekuitas untuk mencatat PT Agora. Pada akhir tahun menjadi 850. PT Agora membayarkan dividen 50 juta dan mengumumkan laba sebesar 80 juta. Jurnal yang pertama adalah jurnal tadi pembelian ya. Kita lihat jurnal pembelian. Tadi sesuai dengan kita bilang ya, investment in S-nya itu namanya adalah PT Agora gitu ya. 800 juta pada cash. Terus dia mendapatkan tadi dividen. Kalau bila dividen itu diterima nih, dividen tunai di investasi akan mengurangi investasi. Ya, berarti cash pada investment in Agora sebesar 15 juta. Nah, diperoleh dari 30% dikali dengan dividen yang dibagikan. Yaitu 30% dikali dengan 50 juta. Jurnal yang ketiga adalah apabila ada net income yang diumumkan sebesar 80 juta. Nah, tadi kalau ada income tersebut maka sesuai dengan kriteria yang tadi mengakui bagian laba rugi sebagai penambahan. Berarti 30% dikalikan dengan 80 juta. Hasilnya 24 juta. Investment in Agora pada income from Agora. Nah, bagaimana ketika investasi tersebut di atas 50%? Nah, ini berarti investasi tersebut saat kontrol diperoleh. Nah, dicatat pada harga perolehan wajar. Ya, bisa diakui sebagai trading available for sale sesuai dengan PSAK 50 dan 55 nanti tunduknya. Menggunakan cash method biasa, bisa menggunakan ekuitas. Nah, bisa menggunakan metode cost dengan metode ekuitas gitu ya. Tapi nanti ini kita akan bahas di di pertemuan selanjutnya berkait dengan pembuatan laporan konsolidasi. Nah, kalau kita lihat di sini investor mengendalikan atau menguasai investasi. Nah, tadi ya, mengendalikan, ada kontrol. Investor wajib membuat laporan keuangan konsolidasi, nanti akan ada laporan konsolidasi. Kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat rumusnya ya, berarti kalau dia menggunakan cost method atau metode biasa, investor mencatat investasi pada harga perolehan. Berarti kalau dia menggunakan metode cost, kalau di sini kita berarti tidak mencatatnya tersebut sama aja kayak tidak memiliki pengaruh. Berarti kita mencatat investasi pada harga perolehan, terus penerimaan dividen akan dicatat sebagai penerimaan dividen income. Nah, tapi metode ini digunakan jika investasi saham pada investasi dimasuk untuk mengendalikan atau menguasai investasi. Tapi kalau di sini kita lihat dengan menggunakan metode cost biasa, ketika dia memiliki lebih dari 50%, maka dia tidak akan menyesuaikan dengan nilai wajar, intinya gitu ya. Nah, contoh PTA membeli 60% beredar milik PT Agora dengan harga 900 juta. A bertujuan mengendalikan PT Agora. Pada akhir tahun nilai wajar saham menjadi 950 juta. PT Agora membayarkan dividen tunai 50 juta dan mengumumkan laba sebesar 80 juta. Nah, berarti yang pertama kita lihat jurnal pembelian dan jurnal dividen. Coba kita lihat. Berarti kita lihat investment in Agora sesuai dengan nilai pembeliannya. Terus ada pembagian dividen sebesar 30 juta. 60%
dikalikan dengan dividennya yaitu 50 juta. Nah, maka yang ketiga adanya kriteria yang terkait dengan karena dia memiliki 50% kepemilikan, lebih dari 50% terkait dengan nilai wajarnya tidak diakui sesuai dengan prinsip tadi ya. Metode ini nih, agar saham investasi masuk untuk mengendalikan atau menguasai investasi, maka tidak akan menyesuaikan dengan nilai wajarnya. Nah, investasi saham pada entitas asosiasi ini kalau kita bahas ada di PSAK 15. Ini kepemilikan biasanya lebih dari 20%. Entitas asosiasi adalah suatu entitas termasuk entitas non korporasi seperti persekutuan. Persekutuan kita tahu ya, misalkan CV, firma dan lain-lain, di mana investor memiliki atau mempunyai pengaruh yang signifikan dan bukan merupakan entitas anak maupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Di mana kalau kita lihat investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan SAK 58. Nah, untuk bagian pertama mungkin saya cukupkan dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.